Halo, perkenalkan nama saya Garwa Milatul Hasanah. Saya dari program studi Sistem Informasi dari UPBJJ Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua praktikum dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Oke, selanjutnya untuk pengerjaan tugas 2 dari Analisis dan Visualisasi Data. Pertama, di sini sudah disediakan dataset kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Di sini ada link Google Drive. Jika dibuka akan muncul seperti ini. Ada 498 ya datanya untuk data pendapatan dan kebahagiaan. Lalu kita disuruh untuk menginstal package ya, yang udah ada di sini, bisa di copy lalu dipastekan di sini, di enter bersama-sama. Lalu untuk meload paket menggunakan fungsi library dengan perintah ini. Dan ini juga bisa dilakukan secara bersamaan, tapi tadi saya sudah melakukannya dengan cara satu persatu. Saya akan menunjukkan hasilnya pada laporan saja untuk hasil install dan percobaan ini. Lalu yang kedua, kita mengerjakan tugas ini dengan melakukan registrasi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak, dan jelaskan interpretasi histogram tersebut. Selanjutnya yang pertama kita men-create dataset ke R Studio ini dengan kita namakan data untuk filenya, lalu kita read CSV karena tadi ini jika di download filenya bernama data pendapatan.csv ini. Lalu kita buka filenya. Di sini ada file data pendapatan CSV hasil dari file tadi yang kita download. Lalu kita klik properties. Ini pada location kita copy semua. Lalu kita tuliskan di sini. Ini tanda garis miringnya kita ubah dengan garis miring yang seperti ini semuanya. Oke, jika sudah semua diganti, lalu kita pada bagian sini kita tambahkan nama file CSV nya tadi, yaitu ini. Kita copy, lalu kita tambahkan di sini. Lalu kalau sudah kita enter.
dan ini datanya benar ya, ada 499 kolom dan ada 3 variabel X, pendapatan, dan kebahagiaan. Lalu yang pertama tadi kita yang A disuruh untuk membuat histogram. Kita menggunakan his. Oke, dari perintah ini yaitu histogram, ini menampilkan data histogram, data, dan ini untuk menampilkan apa ya, ini untuk data kebahagiaan. Lalu pada main histogram kebahagiaan itu ini untuk judulnya, lalu X lab dan Y lab ini untuk yang vertikal dan horizontal, dan shell ini color, yaitu untuk warna pada diagramnya ini berwarna kuning, dan border ini berwarna black pada garis-garis ini untuk garis-garisnya. Lalu untuk penjelasan dari histogramnya yaitu nilai kebahagiaan puncaknya berada di 3 sampai dengan 5. Lalu untuk sebelah kiri dan sebelah kanan ini tidak terlalu tinggi ya untuk frekuensinya. Distribusi kebahagiaan mendekati normal, approximately normal. Ini menunjukkan bahwa variabel terikat cukup memenuhi asumsi distribusi normal yang diperlukan untuk registrasi linear. Dengan kata lain, tidak ada masalah serius dengan distribusi data sehingga layak dilanjutkan untuk analisis regresi. Selanjutnya, ini lupa tidak saya beri tanda untuk soal yang A. Selanjutnya yang B, yaitu gunakan scatterplot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Kita menggunakan perintah plot. Jadi ini scatterplot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Untuk gambarnya, lalu di sini diperintahkan untuk membuat plot data pendapatan dan data kebahagiaan. Mains yaitu untuk judulnya, untuk judulnya X lab dan Y lab, yaitu ini pendapatan dan kebahagiaan, dan color warna orange, saya pilih warna orange, dan ini untuk ini
titik-titiknya, yaitu saya pilih nomor 19. Add line yaitu ini, untuk garis ini warna hitam, yaitu dimulai dari kiri bawah ke kanan atas, yaitu dari kiri bawah kebahagiaan lalu ke kanan atas ke pendapatan. Untuk membaca data-datanya dengan warna hitam dan line width yaitu ketebalan garis, yaitu saya memilih nomor 2. Semakin tebal garisnya, yaitu angkanya akan semakin besar. Untuk dari keterangan data ini, yaitu untuk titik-titik membentuk pola menaik dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga titik-titik pendapatan nilai kebahagiaan juga meningkat, sehingga semakin tinggi, maksud saya semakin tinggi pendapatan, nilai kebahagiaan juga meningkat. Polanya cenderung linier, tidak melengkung atau acak. Jadi ini membentuk hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Artinya semakin besar pendapatan seseorang, semakin tinggi tingkat kebahagiaan yang diperoleh. Jadi untuk B ini sudah cukup. Selanjutnya kita lanjutkan untuk yang C. Yang C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke. Selanjutnya yang C ini. Ini ya untuk summary model dari pertanyaan yang C tadi. Di sini sebenarnya penjelasannya sama dengan scatterplot yang B di atas. Pada nilai ini, p-value ini dengan pendapatan di sini sama ya. Ini jika pendapatan naik satu satuan, maka kebahagiaan rata-rata ikut naik. Karena p-value sangat kecil, pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Sebagian besar variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Artinya model cukup baik dalam menginterpretasikan kebahagiaan berdasarkan pendapatan. Lalu untuk pertanyaan yang C dan interpretasinya sudah cukup. Selanjutnya kita ke yang D. Yang D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas implementasi hasil plot. Selanjutnya yaitu yang D. Kita menggunakan perintah par. Par di sini digunakan untuk mengatur tampilan parameter grafik, yaitu ini. mrow menentukan
Amro ini menentukan jumlah parameter dengan satuan plot, yaitu di sini 2,2. Jadi ini 2,2, jadi di sini ada 4. Yaitu untuk menginterpretasikannya yaitu berdasarkan plot residual specified akan menunjukkan apakah residu menyebar secara acak. Di sini tidak terlihat kalau titik-titik ini menyebar secara acak, baik itu mengerucut ataupun acak. Berdasarkan pada skater sebelumnya menunjukkan ini berbentuk melebar, tidak mengerucut, sehingga homoscedasticity terpenuhi, artinya variance error konstan pada semua nilai pendapatan, sehingga asumsi regresi tidak dilanggar. Lalu yang penjelasan ke D ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke E. Selanjutnya yang ke E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama dengan plot data point pada grafik. Yang kedua, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Yang ketiga, tambahkan persamaan untuk garis linear. Yang keempat, beri judul dan label sesuai untuk sumbu X dan Y. Yang ke E, untuk soal ke E, untuk perintahnya seperti ini. Yaitu plot data point pada grafik. Ini untuk perintah plotnya. Yang kedua, untuk tambahkan garis linear pada data. Ini untuk perintah garis linearnya. Lalu yang ketiga, tambahkan persamaan garis linear. Ini untuk yang nomor 3, persamaan garis linearnya. Koefisien model yaitu ekuivalitas Y untuk sumbu Y dan untuk sumbu X. Lalu untuk R2 nya yang keduanya, ini hasilnya. Koefisien model 1:2, 0,209, 0,712 yang ini Y 0,209 ditambah 0,712X dan R2 nya ini hasilnya R2 0,745. Lalu untuk teks yang ini untuk perintah yang di nomor 4 untuk memberikan
judul atau label sesuai dengan sumbu X dan Y. Ini untuk sumbu X minimal yaitu pendapatan. Di sini pendapatan, dan untuk sumbu Y-nya adalah kebahagiaan. Dengan warna ini sama ya untuk ekuivalen dan R2-nya. Di sini yang E tidak diperintahkan untuk menginterpretasikan, namun sudah saya tunjukkan untuk semuanya. Jadi saya rasa untuk pengerjaan tugas 2 ini sudah cukup, mulai dari A sampai ke E dan perintah 1, 2, 3, 4 ya. Oke, saya rasa pengerjaan tugas 2 praktikum dari analisis dan visualisasi data ini sudah cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan atau dalam saya mengucap, mohon koreksinya. Terima kasih.